Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channelnya United Indonesia Chapter Jakarta. Yoi, kedatangan bintang tamu yang sudah tidak asing lagi ya kan. Ada Robert sama David. Gimana Bet? Kabar Bet? Siap, mantap, sehat. Yes. Ada Gimana David. UI Jakarta? Ya. Gimana Bet? Obet nanyanya gimana UI? Enggak dijawab disambung Jakarta. Iya. Aduh, sibuk apa Bet sekarang Bet? Ya masih kerja nih di bola lep. Alis tuh, pandit. Oh iya ini, Pandit. The Real Pandit. Aduh. Bung David kenapa nih? Kayak habis makan nasi pecel ayam nih kayaknya nih. Masih mendoan, cu. Oh, mendoan. Kalau pecel ayam kan Tony, kalau gue mendoan aja. Mendoan Soto ini, apa? soto bagong, Fit. Soto bagong. Hah, soto bagong di mana, Bet? Nah, soto bagong di mana lagi nih? Di depan tuh. Yang depan Mampang tuh. Hah? Babon. Soto babon. Babon nih gue. Babon. Wah, itu belum. Itu kan dekat rumahnya bini lu kan dulu. Iya, kosannya deket kosan dia dulu. Iya, depan masih ada soto babon, makanya soto bagong. Iya, gue juga bingung bagong. Soto babon. Halo Davin. Davin. Om David tuh, Om David. Om itu. Davin. Hai. Udah gede aja Davin ya. Udah gede lo Davin. Iya. Iya. Udah bisa juggling katanya. Udah bisa juggling. Iya. Iya, Bisa step over. Yo. Sama rumah makan Padang apa Bro yang di Mampang tuh. Mekarjaya. Kerja di mana, Cuk? 24 jam. 24 hours. Dekat mana? Seberang Giant. Samping Giant. Samping Giant. Paling pojok. Sebelah kiri kan Giant. Kalau dari SMP 43 lu kan ke kiri tuh. Lurus di sebelah kiri ada Giant, lurus lagi samping Alfamart. Ada tuh. Oh iya. Itu bukannya sederhana ada di situ ya? Sebelah-sebelahan ya? Enggak. Mekarjaya. Wah, itu obet itu. Legend gitu. Habis main futsal ya, Cow, dulu ya. Iya. Mainnya di hanggar. Terus pada lapar bingung mau makan di mana. Ya udah. Mekarjaya FC. No debat. Nggak, ini pertanyaannya soto Gandaria gimana nih, Bet? Soto ceker ya. Soto ceker, Pit. Iya tahu gue yang makannya pakai lilin gitu kan, gelap-gelap. Sadis tuh. Gila. Udah lama banget tuh. Nah, nasi goreng pandutnya di mana? Nasi goreng pandut tuh deket ini, deretannya Camden. Pokoknya kalau di Gandaria ada tukang ini, tukang fotokopi. Oh iya. Kan ada tukang fotokopi tuh yang sebelah, yang ada tiga toko. Udah di situ malam bukanya jam 9. Pom bensin ya. Lurus lagi arah ke Taman Puring sebelah kiri. Oh, itu Pandu. Kan Gule Daul, Camden. Lurus lagi tuh ntar ada tukang fotokopi di situ. Yoi, sadis. Kangen gue nongkrong di Pakubono ya, Pakubono dulu ya. Pakubono. Roti bakar Edi. Yoi. Makan ABC. Iya. Sebelum main basket. Malam minggu main jam 11, kelar jam 11, nongkrong jam 1 pulang. Indomie goreng sama nasi sama telur, gokil Emon. Itu habis main basket tuh ya. Habis main basket ya. Main basket paling cuma sejam deh. Emon sadis tuh di Sate Abjay lah, udah enggak ada lawan deh. Gila. Kenapa dia di Sate Abjay? Parah, banyak banget berapa tusuk tuh. Habis itu nyesel. Nyeselnya kenapa, Fit? Nggak habis, kenyangan. Mata. Lapar mata. Ini pesen sate kan, itu banyak ya kan. Satenya belum nyampe, itu di meja tuh udah bekas kerupuk-kerupuk semua, bekas plastik kerupuk yang di plastik itu. Kerupuk yang di plastik ya? Bukan yang kalengan ya? Bukan yang di plastik. Bukan yang sinar abadi. Sadis tuh Abjay juga ya. Wah, Abjay tuh kelas. Lo di Jakarta masih enak ya, Pit, masih bisa beli ya. Gue udah jauh banget. Nah, lo kalau gitu gimana, Bet? Gojek, Bet? GoFood? Di mana? Di rumah lo? Kagak bisa lah. Ya paling deket-deket sini lah cari.
Oh, BSD banyak. biasanya banyak kelas. Oke, ini Gila. langsung aja kali nih. Iya. Nostalgia. Nostalgia dulu tadi kan. Oke, nih Iya. langkah United terhenti. Anjay. Gila bahasa lu berat pandit banget. Gila, gue kebanyakan nonton itu tuh. Channel-channel tuh gue kebanyakan nonton. Langkah Iya. United terhenti karena imbang dengan West Brom Albion. Yosku banget. Nah, kalau melihat dari sisi permainan nih ya, menurut tuh nih, Bung Robert dulu nih, gimana nih Bet? Yoi. Udah. Yoi, David Simamora. Sebenarnya mainnya sih udah bener ya, maksudnya ball possession menang kan. Mm-mm. Tapi lagi-lagi kita kebobolannya tuh nggak siap kan back di awal pertandingan ya kan. Lengah lah, penyakit lama lah ini antara Ya, betul. bola mati awal pertandingan ya kan. Biasa. Bagus kemarin kena counter attack berapa kali nggak gol tuh. Iya, benar. Iya kan? Mm-mm. De Gea, wah tapi sih kayaknya sih emang bad luck sih. Mestinya sih harusnya mutlak bisa menang lah di WBA, orang dia tim terbawah juga lah di 19 IPL kan, musim ini kan. 19. Emang lagi sial sih gue rasa. Bagus gak kalah tuh. Iya, makanya. Nah, Bung Kacau. David gimana nih Bung David nih? Lawan WBA bener sih kata Obet. Harusnya sih kita menang. Hmm. Giliran jam 9 ditonton. Gini. Bener loh, gue pas dapat lihat jadwal MU di aplikasi jam 9. Yes. Semangat banget gue. Nonton. Gila. Biasa jam 3 ya. Biasa jam 3. Iya, besok jam 3, jam 2. Ini habis ini lawan Newcastle. Sociedad dulu. Sociedad dulu, terus minggu depannya lawan Newcastle malam Senin jam 3. Suruh kayak La Liga nonton. La Liga bener. Iya, makanya ya udah sayang banget sih ya. Sayang banget ya harusnya. Sayang banget. Nah, kita kan udah berapa nih? Udah 12 laga nggak kalah. 12 laga nggak kalah. Cuma bagi gue sih kemarin kita emang apes banget sih. Maksudnya kita dominasi, harusnya kita bisa poin 3 sih. Itu sih sebenarnya wajib sih, harga mati sih poin 3 itu. Iya. Sayang kayak Everton juga harusnya kan menang tuh. Iya, asli itu beneran itu. Menit 95 coy. Nah, itu kalau gue bilang ya itu kalau menurut gue belakangan dua match apa 3 match belakangan ini itu koordinasi lini belakang itu yang kayak kurang apik itu, Bet. Betul. Kurang apik, Bet. Enggak, padahal kan koordinasinya tuh apa sih, Bet, gitu loh, kan bahasanya sama-sama bisa bahasa Inggris juga kan. Yes. Wan Bisaka bisa, Luke Shaw juga bisa. Chemistry kali coy. Gue nggak tahu, mungkin kalau di MU tuh mereka nggak tinggal Limes kali ya. Kalau tinggal Limes kayak Lindelof sama Maguire di kamar dah. Biar dapat chemistry deh. Bener deh. Satu kamar ya. Satu kamar. Kan sempet tuh di menit keberapa ya yang crossing datarnya WBA tuh. Iya, yang cross. Nah, kan untung bolanya ke atas. Itu gue bilang, step back kayak gak ada koordinasi. Minimal teriak kayak, woi, apa kayak bahasa Inggris? Enggak, kayaknya udah teriak, cuman mungkin gak ngeh kali, Pit. Iya. Enggak. Biasa. Tapi menurut kalian gol pertamanya WBA pelanggaran nggak tuh yang mukanya Lindelof diraup? Nah. Yes. Kalau gue bilang 50-50 sih, Pit. 50-50 ya, betul. Duel soalnya cuy. Duel. Kalau gue bilang sih kayak nggak sengaja deh. Soalnya dia mau begini tapi kena raup mukanya gitu. Iya. Tapi kenapa bisa sampai pas belakang. Matanya? Muncul dari belakang satu, kedua dia bisa pas di matanya gitu loh, ya kan? Iya, jadi gelap gitu. Aduh, Lindelof. Dan sama yang aneh tuh yang penalti Maguire tuh batal juga aneh. Iya. Itu siapa tuh legendnya apa tadi gue baca di media tuh malah ngata-ngatain Maguire. Lah padahal si Ole pas di post match-nya kemarin tuh pas match conference-nya tuh itu dia bilang yang Maguire itu memang sebenarnya ya itu emang nggak pelanggaran gitu loh. Itu memang udah duluan offside. Solskjaer kan bilang iya bener.
kadang itu kalau minggu-minggu lalu bisa jadi penalti. Mm-mm. Jadi VAR tuh dipertanyakan konsistensinya kata Nah, iya, kadang bisa jadi offside juga gitu kan. bener. Makanya Tapi emang kalau penalti checking gitu kan dia kemarin kan penalti checking ya, bukan offside checking ya? penalti Iya. Gimana checking. sih kalau VAR? Ya penalti checking. Penalti Jadi checking kemarin. unsur offside juga dilihat berarti ya? Iya, prosesnya kan karena ada Iya. proses dari situnya. Ribet dah VAR tuh. Iya. Tahu. Nah, itu berarti kemarin si referee-nya tuh dia koordinasi sama yang di VAR room ya? Iya, di room layar. layar. Oke ke situ. Pas penalti, waduh gue bilang wah menang nih. Iya, Ada Bruno nih kapten nih. Iya yang jadi. Gila. Batal. Sayang Aduh. sih ya. Kalau gue bilang kayak Rashford sama Martial, gue nggak tahu kenapa tuh orang berdua juga. Bet, Iya. nih Kayak sekarang kenamaan megang bola, kayak lo. Iya, Rashford di depan gawang digoreng dulu. Waduh. Nah, ini nih kalau Rashford mungkin gue boleh kasih masukan ya. Kalau mungkin kayak kalau secara kacamata sotoy gue, kalau Rashford itu kan sebenarnya sejatinya itu kan dia di striker di depan kan. Iya. Sekarang ini dia menggantikan posisi di kiri alias sayap. Ya kan? Inside forward kalau di FM tuh inside Iya, forward. inside forward. Mau maju apa mundur pas tengah nih? Umpannya kemana nih? Nah, tugasnya si Rashford sama si Martial ini adalah memanjakan striker alias 7 Cavani. Iya. Nah, yang biasanya jiwanya dia depan gawang itu shoot, dia mau nggak mau sekarang harus kasih gitu. Dan dia kebingungan dong. Sementara Cavani itu dijaga ketat. Mau otomatis ngasih ke siapa? Ke Bruno lagi kan? Iya. Gitu. Itu kalau dari gua. Nah, kalau lu Bet gimana Bet? Tapi emang bener sih di satu sisi Rashford sama Martial tuh perannya tuh bukan winger yang melebar buat ngumpan lambung ya. Betul. Mereka tuh lebih masuk ke dalam kotak penalti antara lo nge-shoot atau passing ke striker lah. Dan ya beberapa pertandingan terakhir kan emang kelihatan yang suka crossing tuh malahan Lukshaw sama Wan-Bissaka kan. Iya. Itu. Nah, kemarin tuh gue nggak lihat Cavani dapat bola di kotak penalti tuh pas lawan WBA. Ada dimatiin. Ada Bet beberapa, cuman itu umpannya Lukshaw sama si Bruno. Bener. Tapi nggak dari Rashford sama Martial tuh nggak ada, apalagi dari Greenwood itu nggak ada. Nggak ada. Iya, karena sejatinya memang mereka tuh striker sih ya Bet ya. Iya, striker bener. yang diperdayakan jadi penyerang sayap ya kan. Nah, tapi sebagai pemain profesional, apakah dia harus bisa itu, Bet, untuk beradaptasi gitu? Apa dia harus menaikkan egonya bahwa, oleh gue nih striker loh, gitu loh? Iya, daripada nggak main, bro. Iya bener. Iya, daripada nggak dapat minute play. Daripada nggak main. Duduk. Iya, ntar kakinya dingin lagi kayak. Iya, iya, elah, Bet. Tapi emang WBA emang tipikalnya ini sih. Kuat-kuat deh kemarin pemainnya fit deh. Mainnya bagus sih. Udah gitu pelatihnya spesialis ini lagi. Spesialis Iya. bisa nyelamatin degradasi lagi. Big Sam. Kelas Big Sam. Tipikal bola lambung ya. Iya. Bertahan dulu. WBA. Iya. Nah, Bet, nih gue mau nanya juga nih, Bet. Nih banyak banget nih, kemarin pas gue live sama si Tony, itu banyak yang nanyain, Bang, Anthony Martial ini kenapa sih? Nah, mungkin kalau gue kemarin jujur gue cuman jawab sekelebet aja, maksudnya seperingatan gue aja gitu. Mungkin karena kebanyakan latihan atau kecapean atau mungkin dia banyak dapat pressure juga ya gitu. Kalau menurut lu, Bet, kenapa, Bet? Tolong bantu jawab, Bet. Sama Bang David juga nih. Kalau gue bilang, kenapa Pit? Coba lu. Coba David dulu, Pit. Kalau gue bilang lagi off aja kali ya. Iya, apa penyebabnya gitu loh? Tiba-tiba yang tadinya naik, terus tiba-tiba jadi turun gitu loh. Kalau melihat musim lalu, itu gila banget sih, banyak banget gol-golnya. Awal musim kan juga Martial juga lumayan kan. Itu apa itu? Kalau menurut lu? Gue bilang sih mungkin karena lagi off aja kali ya. Lagi off maksudnya kita nggak tahu ya kenapa dan ada apa sama dia. Gitu. Buktinya kemarin udah 2 gol kan pas lagi lawan Soton.
Melempem lagi sekarang dikasih kepercayaan. Iya, Iya, benar. aneh. Kenapa itu Emang loh? kalau pemain bola tuh apalagi mereka yang levelnya udah IPL lah ya, udah paling Iya. tinggi di dunia. Hmm. Sebenarnya kalau kayak teknik itu nggak usah diajarin lah sama Ole, bener nggak? Iya. Ole paling cuman bisa mentalnya aja bermain kan, Yoi. semangatin gitu kan. Hmm. Lebih ke komunikasi ke pemain kan. Hmm. Kalau tipe-tipe manajer kelas dunia kan kayak gitu kan. Hmm. Iya, Nggak taktik ya asisten lah yang bicara. Hmm. betul. Oh, Lagi kayak- Sisanya ya di lapangan. Hmm. apalagi kalau kayak pemain nyerang kayak gitu kan. Yoi, lo mau taktik kayak gimana kan? Iya, kalau nyerang mah udah naluri. Kalau Yoi. defend baru tuh. Defend baru pakai hati tuh, ya kan orang Iya. burnout kan. Kalau Oh nyerang iya. mah naluri. Iya sih, kayak gue nonton film apa tuh yang Munich ya, yang si Nah, siapa Bobby. pelatihnya. Itu kan Sirmet si Basbi. Sermet Basbinya itu kan cuman ngomong lu di Iya, luar penyemangat segera lu aja. main. Nggak ada taktik. Si taktik malah si Jimmy Movie kan. Yoi, asisten. Asistennya yang ngasih lu mainnya ke sini lu ke sini. Tapi si Serbobinya tuh Sermet Basbinya tuh kayak di luar tuh udah banyak penonton. Lu segera lu main lebih buat ke di lambang main gitu. lebih ke non teknis, faktor non teknis. Iya. Sekarang kalau di MU itu si ini kan, siapa asistennya? Kieran McKenna ya, McPhillan. McPhillan. Loh, padahal McPhillan itu kan masih dari zamannya SAF. Yoi. Kok dia nggak zaman bisa Alex. nggak bisa ngebuat apa ya, nge-influence ke si Olenya itu, Bet? Namanya main bola, bro, gue. Susah sih kalau ibaratnya kita kan kayak lu udah pernah main bola kan nggak semudah yang kita Iya sih, ucapin. Main bola tuh. bener. Kadang orang gampang ya ngomong ini itu di lapangannya kan terbukti kan susah kan. Asli, bener, Bet. Iya, apalagi kayak Messi, Ronaldo juga ada hari off-nya kan. Nggak Iya. nyetak gol. Mm-mm. Bola tuh lebih ke ada faktor luck juga sih kalau gue bilang sama fisik lah. Iya 90 sih. menit main. Bruno juga udah kelihatan menurun ya. Capek main Asli. dulu. Overload itu dia. Kedua kan dia sekarang. Iya. Di bawah siapa? Di bawah Salah. iya. 14 gol. Ya mudah-mudahan dia nggak cedera sih ya, kan musim Iya. masih panjang nih, bahaya juga kalau si Bruno cedera nih, harus hati-hati Bruno juga. cedera nggak ada ini. Soalnya Pandemi. kelar. Soalnya kalau kata kemarin di video kemarin kata Diki Syahputra nih yang udah main di bucket list nih ya. Itu katanya Bruno Fernandes ini sekarang merupakan poros dari sebuah poros dari United gitu. Apa-apa ke Bruno dan Bruno pun menjadi seorang kreator gitu kan, dibantu sama Pogba. Sayang Pogba lagi cedera nih. Kira-kira berapa bulan ya? Sebulan ya kayaknya. Pogba tuh cedera. Kayaknya. Bisa sampai sebulan. Masuknya VDB. Nah, VDB ini tipikalnya permainan Liga Belanda kalau menurut gua, Bet. Gitu. Cuman dia main one touch pass gitu loh. Orang kalau misalnya belum ya. Belum. Kalau makanya gue bilang VDB musim ini masih adaptasi lah. Kemarin dia masuk Linglung loh. Iya. Asli bener. Dia masuk Linglung bener. Gue ngeliat VDB. Iya. VDB gue ngeliat VDB satu passing bener gitu kan. Sip. Kayak Linglung bener. Gue bener. Susah sih, maksudnya VDB tuh posisinya tuh membingungkan sih sebenarnya di MU. Beda sama dia di Ajax ya. Iya. Di Ajax tuh dia lebih bebas karena dalam arti lawan-lawannya pun kan nggak seberat di IPL kan. Iya benar. Iya sih, beda mental juga kan, beda ini. Nggak, itu sejatinya VDB itu apa sih? DMF apa DM atau apa, Bet? Kayaknya sih kok. Iya di Ajax sih dia lebih ke CM ya, central midfielder. Malah CM ya. Tapi emang kan dia lebih ofensif ya. Iya, dulu kan dia sama si ini, siapa yang di Barca tuh? De Jong, Frankie De Jong kan? Frankie De Jong, benar. Frankie De Jong yang box to box. Box to box-nya si Frankie De Jong. Si Van de Beek-nya jadi ini. Agak ke depan, bener.
Tapi di sana dia punya kreator juga di Ajax dulu, ada Dusan Tadic sama Hakim Ziyech. Iya, sama Tadic. Tadic ngeri. Soton ngeri. Kalau di Southampton Tadic. Nah, mungkin nggak sih Bet datangnya Darren Fletcher ini untuk membentuk seorang VDB? Bisa jadi sih. Bisa jadi. Posisinya kan sama ya, Fit ya. Mirip lah tipikalnya. Mirip. Sebenarnya harusnya MU beruntung loh dapat Van de Beek. Pemainnya maksudnya di tengah bisa posisi apa aja gitu loh. Kayak Pogba kan. Kita kan awalnya kenal Pogba kan gelandang bertahan. Tiba-tiba pas dia di Juventus jadi gelandang tengah, gelandang penyerang. Ini multifungsi sebenarnya, enaknya gitu. Dari dulu tuh MU tuh pemain tengahnya pasti multifungsi. Herrera juga gitu kan, gelandang bertahan. Herrera. McTominay juga, Fred juga. Dan sempat kemarin lawan siapa ya? Everton apa Soton ya? Itu dia sempat di sebelah kiri loh. Nah, VDB. Enggak si Pogba. Iya. Lawan Liverpool kan dia main di kanan malah. Nah, iya. Sempat jadi sayap berarti itu kan ya, Bet ya? Iya. Itu nyerang loh, itu bagus loh, itu jalan loh. Bagus ya. Pas hari lawan Liverpool. Beruntung dah. Punya pemain tengahnya punya strikernya bisa kayak Martial bisa taruh di sayap, bisa taruh di depan, Rashford bisa taruh di sayap, bisa di depan, Greenwood juga. Kalau Cavani kan kayak udah nomor 9 banget tuh. Target man dia. Kalau di winger susah lah, larinya juga nggak sebagus Berba. Iya. Kenapa jadi kelemahan MU sih gue rasa sekarang kayak partnernya Maguire sih gue bilang yang solid tuh belum kelihatan. Iya. Bailey bagusnya nggak terus-terusan kan? Iya, nggak stabil. Iya, satu game bagus, satu game jelek. Kita pakai jagoannya Tony juga. Timothy Fosu-Mensah. Udah pindah ke Jerman. Ke Jerman Fosu-Mensah. Yang gokil Munchen situ dapat back tengahnya siapa tuh? Dayot, bos. Gila. Gokil. Kalau dulu kan kita ingat misalnya Rio Vida ada yang cedera, kita masih punya Johnny Evans. Iya, betul. Sama John Oshie masih bisa main di tengah. John Oshie tuh bisa tengah. John Oshie bisa di pinggir, tengah, pinggir tuh bisa loh dia. John Oshie itu. Iya. Top. Sama kayak zamannya si Yapstam sama Gary siapa? Jefferson sama Ronnie Johnson. Iya. Banyak tuh back fit. Iya, tengahnya ada David May. Jasper kiri. Kelas Jasper. Ada West Brom juga dulu. Iya, West Brom, John Oshie. Kelas. Johnny Evans sih. Kayak zamannya Sir Alex tuh ibaratnya nggak ada yang spesial di pemain tengahnya tuh. Kayak Fletcher, Gibson, ya kan dulu. Kalau masih ingat Darren Gibson. Tapi mereka gawang Roma. Yoi. Tendangannya. Dulu Tom Cleverley. Mana itu? Dulu nggak ada nama-nama besar tapi mainnya pada bener pada Anderson. Andu. Terus gini. Orang lagi mana itu pemain tuh jelas. Sekarang di Liga Brazil tuh kayaknya deh, Anderson ya. Balik lagi. Apa jadi barista sekarang Brazil. Tapi kalau gue bilang ya, kalau dulu ya di era 0708 lah ya kan. Itu di lini belakang itu kalau salah saling marah-marahin. Lu ingat gak sih si Petty dimarahin sama Ferdinand padahal Petty itu kapten loh. Kapten dimarah-marahin loh. Itu kalau salah dimarah-marahin, saling ngasih gitu kan, saling ngingetin gitu. Gue gak pernah lihat Maguire marah-marah atau ngomong. Itu Bet. Itu sering marah si Bruno ya. Bruno kelihatan banget. Yoi, kelihatan sih passionnya. Kan dia pernah bilang waktu itu di media kan. Maksudnya nggak layak klub sebesar MU kayak gini lo main kayak gitu. Iya. Gila tuh mentalnya itu Portugal man tuh kayak gitu ya Bet ya. Iya. Ronaldo juga gitu kan. Like Cristiano. Nani. Sergio Conceição Iya, Conceição.
Tapi emang lawan WBA Hmm. apa saja sih ketemunya, defense-nya rapet banget sih, itu aja sih. Iya. Kalau gue bilang Parkir bis nggak, Bet, menurut lu, Bet? bukan parkir bus lagi, tank kali itu. Kipernya bekas pemain kita, Sam Iya, Sam Johnston. Johnston. Wih, itu on fire banget sih Sam Johnston, gila Yoi. sih. Itu Pak. Kenapa dibuang sih, Bet? Iya susah lah, Saingan. kalau punya DG ya masih. Ya kan Iya. Romero bisa udah dibuang. Romero juga bagus kan backupnya. DG susah Iya. bro, kalau kiper muda di MU susah dah. Kalau Dia bukan berarti nama besar. Johnson tuh sama ini kan dia, Joel Pereira juga kan? Yoi, Joel. angkatannya Pereira. Kagak pakai udah. Ligren gimana Ligren? Ya, itu Ligren. lagi. Mau jadi pelatih kayak dia. Disiapin jadi Simo Taibi pelatih. mana masih Simo Taibi? Iya, Tai. Tim Howard. Oh iya, Tim Van der Howard Go, tuh bagus. Raymond Van der Go ya kan? Ya, Emon. Aduh, itu gara-gara gara-gara kemarin seri, akhirnya kita sih peringkat 2 ya, Bet ya, Pit ya. Dengan poin berapa tuh? 46 sama. Beda 7. Tapi City-nya beda menang mulu, bro. Nah, Itu Masih yang ada 1 game lagi bahaya. City. Iya. beda Udah 7, beda 7. 7 iya. 7. Penentuannya sih ntar nih kalau derby udah seri atau kalah kayaknya berat nih buat ngejar City ya. Kan ntar ketemu kan ya kalau nggak salah habis lawan Newcastle ya. Derby. Chelsea kan? lawan Chelsea. Chelsea dulu ya. Chelsea dulu ya. Wah, berat. Pokoknya Chelsea juga lagi yang bagus lagi. Yoi. Apa Tuchel ya? Tuchel. Defense-nya bagus. Kelas. Iya, makanya lawan Sheffield kalah. Lawan Everton seri. Terus lawan ini kemarin WBA seri. Ya ampun, maksudnya lu ini mentalnya gimana sih, Bet, gitu loh. Gimana sih Pit mentalnya gitu loh. Mental untuk konsisten atau mental untuk juaranya itu mana yang lebih penting sih bagi Ole gitu loh. Bingung kan? Ini tinggal kayak sentuhan aja sih. Coba misalnya lu udah dapet sentuhan buat ngegolin nih ya. Sama defense-nya kadang masih ngaco sih, masih lengah. Iya, kayak kemarin juga bolong itu kan. Untung De Gea masih bisa tuh. Itu Maguire aduh gak ada lah. Tapi yang parah sih kayak lawan Everton ya. Bola-bola kebobolannya tuh aduh. Wah, fatal error semua tuh defense-nya. Fatal kayak Jamie fatal tuh. Aduh. Enggak, masalahnya Daniel James lagi. James Rodriguez aja bisa ngegolin karena kosong kan? Iya. Parah. Itu koordinasi baru sembuh lagi cedera. Iya. Aduh. Ya, itulah sepak bola di IPL kan emang nggak ada yang bisa nebak kan. Iya. Saling mengalahkan. Lu ngeliat nggak sih, maksudnya terakhir MU juara kan nggak terakhir dah. Pokoknya MU dari zaman Sir Alex itu kita ketahuan dah, tiap main udah ketahuan nih siapa pemain intinya. Sekarang kayak nggak ada kayak nggak ada yang pasti gitu loh. Kayak nggak ada winning timnya tuh nggak dipertahanin gitu. Kayaknya sih kalau kemarin pas mau diturunin itu udah kelihatan sih yang back itu terus, kalau tengahnya itu terus. Cuman depannya doang kadang diganti Cavani atau si Martial, kayak gitu doang sih. Justru kayak kalau gue lihat sih tim-tim lawannya juga makin berkembang ya. Kayak dulu kan ibaratnya lu lawan WBA, lawan Sunderland, otomatis menang kan, nggak bakal susah lah. Iya, udah pasti. Sekarang lo lawan Sheffield aja deg-degan. Rasanya setengah mati lawan WBA. Di kandang sendiri lagi. Kandang sendiri. Justru yang lawan Southampton bisa 9-0. Aneh kan? Nah, itu. Dan itu juga sebenarnya nggak penting banget sih, Bet. Mau 9-0, mau 1-0, sama-sama 3 poin kan. Iya. Emang cuma ngejar poin, ngejar mendingan menang stabil aja, menang 1-0, 2-0 tapi 3 poin terus nih, menang 9-0, ekspektasi tinggi. Seri kalah kan. Aduh. Lawan berikutnya ini berat nih, Newcastle, Chelsea, City, aduh. City itu di Etihad lagi. Iya, ini nggak tahu nih Europa League oleh lepas apa enggak nih. Nah, coba nih mumpung udah tinggal 8 menit lagi nih. Agak prediksi sedikit lah, bukan cenayang tapi kira-kira nih untuk Real Sociedad gimana nih?
kayaknya masih target menang ya, apalagi masih di babak 32 besar ya. Iya. Gua rasa masih diambil sih sama Masih Ole. diambil. Disikat Terus nih ya. kan habis itu kan kalaupun gagal ya bener harus fokus di IPL. IPL aja lah sama di Iya, Piala FA. FA paling. FA Ini kita udah lawan Leicester. perempat final. Iya, Yoi. FA lawan Leicester. Peluangnya lebih gede FA sama IPL sebenarnya. Iya. Sebenarnya gue sih Kalau feeling harus fokus di IPL sih. Udah lama cuy. Udah berapa? 8 tahun kita. Europa League kan kita baru terakhir kan. Sayangnya kemarin Everton sama Sheffield tuh Pete. Itu udah 6 poin tuh, 6 poin. Enggak, sama ini jadi 9, Bet. Iya bener. Sama ini 9 poin. Jadi nggak jauh sama City. Iya. Soalnya apalagi kalau pas kemarin kita menang kan City sempat lagi ngedrop banget tuh. Iya kan? Mental pasti makin hancur tuh. Ya sekarang mereka lagi naik. Liverpool disikat, Tottenham disikat. Iya, Liverpool kaki kipernya lagi kedinginan, ya kan? Aman Gundogan. Gundogan on fire banget, Gundogan gile. Dortmund FC. Kayak dijadiin kayak Thomas Muller, David sama Guardiola. Iya. Apa ini apa namanya? Tipikalnya gelandang penyerang. False nine. Iya, false nine tuh kayak gimana, Bet? Coba bisa lu terangin gak, Bet, false nine? Ya bukan striker. Penyerang lubang ya, Bet ya? Bukan striker murni lah, jadi kayak dia ngebayangin aja kayak lu udah peluang di depan, lu bisa jadi maju ya, lu maju, lu sikat gitu loh. Kayak Rooney ya? Iya, kalau Rooney kan striker murni emang dia. Kayak Messi dulu. Kayak Fabregas di Spanyol. Oh, Fabregas. Ya. Oh, false nine. Kalau di Persib kayak dulu, Persib pernah tuh Rafael Metimu dipasang. Oh iya. Oke, siap. False nine tuh teman-teman. Oke, jadi kira-kira begitu ya. Gitu ya, Real Sociedad tuh kayaknya mungkin Ole bakal ngambil ya. Iya, apalagi nggak ada penonton kan. Lolos lawan Ole, drawingnya bagus lagi, hajar lagi. Kalau drawingnya dapatnya yang gak enak, nah baru mikir dia. Tapi yang udah nih lawan klub dari Spanyol begitu, Bet. Emang, tapi gua rasa udah nggak ada penonton lagi kan, sekarang udah beda lah. Apalagi di Turin ya, besok di Turin, Pit. Kenapa sih? Ada restriksi penerbangan kayak di Spanyol. Oh. Dari Inggris kayak nggak boleh masuk deh. Oh, gitu. Kayak di Jerman kan juga. Jerman juga. Yang main di Jerman pada pindah tuh ke Hungari apa tuh, Budapest. Di Budapest. Yoi. Aduh. Nah, Pit, lu gimana, Pit, nih untuk Real Sociedad, Pit? Ambil aja lah. Kalau misalkan ini maksudnya kalau Ole mau fokus, emang nggak bisa sih fokus di semua laga ya. Cuma melihat dari benar kata Obet masih 32 besar, lawannya juga kalau di atas kertas harusnya kita masih bisa unggul, terus main di tempat netral juga. Ada Januzaj. Adnan. Itu masih ada nggak tuh? Iker Muniain udah nggak deh? Ya. Bilbao itu. Bilbao. Itu di FM bagus tuh Iker Muniain tuh. Iya. Dulu ini Darko Kovacevic tuh dulu. Sociedad. Aduh. Stadionnya Anoeta. Emang iya, Fit? Iya, Anoeta, lu googling di coba. Anoeta. Aduh, ya. Sociedad bukan lawan gampang juga sebenarnya. Lagi bagus kalau nggak salah di Spanyol. Iya. Lagi naik juga. Peringkat Sociedad tuh yang Sociedad tuh yang ini kan? Satu sama apa gitu ya? Klub apa gitu ya? Satu kota sama apa gitu? Bilbao, Pit. Iya, Bilbao kan yang pakai, kalau Bilbao kan masih pakai pemain lokal kan? Basque. Oke. Wilayah Basque. Oh, Sociedad peringkat 5 loh sekarang loh. Waduh. Bahaya juga. Bukan lawan yang mudah sepertinya. Lawan yang mudah. Tapi nggak tahu ada pemainnya siapa aja tuh di situ. Terakhir. Januzaj doang. Tahun lalu ada Odegaard tuh. Uish. Oh, Martin Odegaard. Sekarang bagus ada tuh. David Silva-nya City. Waduh. Ke situ. Iya. Oh. Ada backnya Arsenal dulu, Nacho Monreal. Iya, Nacho Monreal. Oh, lumayan dong. Yoi. Udah tahu gaya Premier League.
Iya, David Silva, apalagi Adnan juga Adnan kan. Januzaj. Iya. Padahal gue abis nonton si Pep loh. I want this winning for David Silva. Gitu. Iya kan ada kan David ya? City, Iya, di City ada. For winning for the David Silva. Yo, gitu. Kelas tuh baru Itu ruang baru gantinya. Beh, Talk. itu dia marah-marah di pas Mental, trainingnya tuh. Wih, itu itulah bedanya. Iya. Ada yang nanya kemarin di live, "Bang, kenapa sih si Pep Guardiola itu bisa membawa City dengan komposisi pemain yang tidak sebagus dengan MU? Dengan Ole kok mainnya gitu-gitu aja?" Ya gue bilang, Pep itu menggunakan mental dan cara sepak bola modern. Ole itu cara mainnya dengan semi old school kalau gue bilang. Old school ya, masih old Nah, school ya. yang cuman sayap kanan, sayap kiri, crossing, sayap kanan, sayap kiri, Iya. crossing. Iya. Bedain sama Pep, itu mainnya dari tengah. Dari United belakang malah. dari Jam terbang belakang. nggak bohong sih emang. Jam terbang nggak bohong. Oh, iya. United padahal punya Bruno, punya Pogba, itu bisa jadi kreator untuk semuanya. Iya. Nggak Sekarang dimanfaatin. City siapa sih? Yang ini paling Rodri. Ini Gundogan ini kan. Gundogan. Yang lari ada Sterling. Iya. Sama Kevin De Bruyne lagi Gabriel cedera. Iya, Gabriel Jesus. Gila, Intinya sih ini kalau sih bener. kalau Guardiola emang permainannya udah sistematis ya dia. Asli, itu. Kayak pemain kemana tuh harus tahu temennya, oper kemana udah tahu lah. Iya, dia ngomong tuh waktu di Iya. dressing room kayak gitu tuh. Iya bener, gue nonton itu. Bener itu. Iya. Itu beneran itu. Sementara Solskjaer kita belum pernah lihat nih dia ngomong ke pemain di ruang ganti kayak gimana. Gue penasaran juga Gue sih. penasaran. Mourinho Bisa gue dibocorin udah. nih. Iya, Ini ada lambe Mourinho turun apa di sana? Mourinho udah. Iya, itu si Pep kan tuh Sterling tuh pas up gitu. Iya. Kelas tuh itu. All Tapi or nothing ya. All or nothing. Tapi emang Guardiola emang gitu kan, tipikal kan emang apa ya, orang Spanyol meledak-meledak. Kalau Ole kalem deh. kalem ya kan. Orang Kemarin Norway. kan sempat itu juga kan dia kemarin lawan WBA sempat debat sempat kayak trash talk juga sama Bruno. Iya. Ada tuh di Twitter, gue lihat tadi. Oh iya. Cuma udah baikan lagi gara-gara si Bruno disuruh posisi apa gitu pokoknya. Oh iya. Bruno di Crystal. Bruno capek sih gue bilang. Asli overload gile. Ini mental main, lari main 90 menit. Bagus udah cedera tuh. Iya. Oh, udah satu closing tuh udah 1 menit tuh closing. Oh, oke, siap. Oke deh teman-teman, jadi itu pembicaraan kita sama Obed ya kan. Thank you banget buat Obed. Terima kasih nih masukan-masukannya sama analisanya. Thank you buat David. Pokoknya tetap jaga kesehatan buat teman-teman semua. Harus ikutin prokes. Sama-sama. Siap. Pokoknya ntar kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bet ya, Happy ya. Oke. Jangan lupa di-subscribe. Kalau suka di komen, kalau nggak suka di unlike aja tapi di komen, di like juga boleh. Jangan lupa di komen. Tadi apa gue bener kasih ngomongnya tadi? Salah. Oke, kalau suka di like, kalau nggak suka di unlike, oh iya, tapi kalau suka di like aja deh. Jangan lupa di komen ya, kita ngobrol-ngobrol di komen. Oke, thank you semuanya. Dadah.